Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Waktu kita tersisa 2 minggu lagi untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, sekaligus di dalam menyongsong Natal tahun ini. Oleh karenanya, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang turut ambil bagian, segera disampaikan lewat amplop persembahan khusus atau dalam bentuk bantuan sembako, segera menghubungi Bapak Roy Halawa dengan nomor 0852 6753 7270. Kegiatan kesan sudah bisa dilaksanakan secara bertatap muka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk mengetahui info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMEX dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hari
Ibu Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak terasa waktu cepat begitu berlalu. Saat ini kita sudah memasuki minggu terakhir dari bulan November. Dan selama bulan November ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang secret place, tempat rahasia. Di minggu awal kita belajar keteraturan di tempat rahasia. Minggu kedua kita belajar tentang kekuatan di tempat rahasia. Minggu ketiga kita belajar tentang perencanaan yang baik di tempat yang rahasia. Minggu keempat kita belajar tentang pewahyuan di tempat rahasia. Dan hari ini, minggu ini, kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang kemenangan diawali dari tempat rahasia. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, seorang mantan awak kapal selam nuklir Angkatan Laut Amerika Serikat menceritakan pengalamannya kepada sahabatnya ketika mereka sedang berada di Laut Tengah. Banyak kapal melintasi di permukaan air dan kapal selam itu terpaksa banyak membuat manuver kuat untuk menghindari kemungkinan tabrakan. Ketika kapten kapal tidak hadir, awak kapal itu diberikan satu kepercayaan atau tanggung jawab untuk memberikan perintah-perintah yang mengatur posisi kapal itu setiap saat. Karena terjadi gerakan tiba-tiba yang tidak biasa, kapten yang berada di ruangannya tiba-tiba datang ke anjungan dan bertanya apakah segala sesuatu beres. Ya kapten, jawab awak kapal. Kapten menatap ke sekeliling dan kembali melalui palka meninggalkan anjungan sambil menjauh dan berkata, ya memang tampaknya kelihatan beres. Hanya dengan beberapa kata dan segera keluar, kapten itu menyatakan keyakinannya akan kepemimpinan bawahannya. Perjumpaan rutin sederhana antara seorang komandan angkatan laut dan seorang petugas kepercayaannya memberi sebuah gambaran yang menolong keteraturan di dalam dunia pribadi seseorang. Dari sekeliling kapal, selam mengintai kemungkinan bahaya tabrakan. Di bagian dalam kapal selam terdapat sebuah ruangan tempat kendali mutlak atas tujuan kapal itu dilakukan. Dan ke tempat itulah secara insting kapten menuju. Di anjungan tempat pusat kendali, tidak ada kesan kepanikan, hanya serangkaian tindakan tenang dilakukan oleh sejumlah klasi yang sangat terlatih untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Maka ketika komandan muncul di anjungan untuk meyakinkan dirinya bahwa segala sesuatu beres, pertanyaannya ialah apakah semuanya beres? Sesudah diyakinkan, ia melihat sekeliling itu bahwa itu benar adanya atau setuju. Dia katakan, ya saya lihat memang beres. Ia telah datang ke tempat yang tepat dan menerima jawaban yang tepat. Begitulah seorang kapten kapal menata kapal selamnya. Prosedur-prosedur yang tepat dipraktekkan ribuan kali ketika tidak ada bahaya. Maka ketika tiba saat untuk bertindak dalam situasi genting, kapten tidak perlu bereaksi berlebih. Ia dapat mengantisipasi tindak istimewa dari orang yang bertugas di anjungan. Jika segalanya teratur di sana, kapal selam itu aman bagaimanapun keadaan luar. Namun bisa terjadi kasus ketika prosedur-prosedur itu diabaikan. Dan atau mungkin
tidak dilakukan, maka malapetaka bisa terjadi. Kapal-kapal akan bertabrakan, tenggelam, dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Demikian juga dengan hidup manusia. Ketika terjadi ketidakteraturan di anjungan yang saya sebut itu adalah dunia batinia atau manusia batinia, kecelakaan akan terjadi yang juga mungkin sering disebut kehabisan tenaga, burnout, patah semangat, breakdown, atau bisa meledak. Bahwa memang dunia ini terus bergejolak, berubah-ubah, penuh dengan goncangan, tekanan, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menghindar dan melarikan diri dari semuanya itu. Hal yang paling memungkinkan adalah kita harus menghadapinya. Kadang-kadang atau bahkan sering keinginan duniawi yang begitu besar itu seperti memaksa kita untuk memperbesar daya gedor dan bereaksi secepat mungkin. Namun bila manusia batinnya kita teratur dan terus dirawat sedemikian rupa, maka sebesar apapun tekanan dan rayuan manis dari dunia ini, kita akan menghadapinya dengan tenang. Tidak menjadi panik, tidak menjadi takut dan gelisah, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, tidak meledak, tidak patah semangat, tetapi bergairah, bersemangat, dan bersukacita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ada salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Daud. Seorang yang telah membangun dan merawat manusia batinianya sedemikian rupa. Sehingga tiap-tiap kali ada goncangan, ancaman yang menghampirinya, ia tidak bereaksi berlebihan. Ia tidak mengandalkan kekuatan dan pengalamannya. Namun ia pergi ke suatu tempat yang tepat untuk mendapatkan dan menerima jawaban yang patut untuk ia bertindak secara benar dan tepat sasaran. Sebagaimana dikisahkan dan dituliskan di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan 25. Saya bacakan kepada kita. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dituliskan di ayat 17 dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa
Daud telah diurapi menjadi raja atas orang Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Orang Filistin datang untuk melawan, memerangi Daud bukan pada waktu ia masih warga biasa dan pada waktu ia masih bekerja membantu orang tuanya untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Ketika Daud masih dalam pelarian, mereka menerima dia karena merasa bahwa dia adalah musuh Saul. Dan seperti dikatakan oleh peribahasa, musuh dari musuhku adalah temanku. Maka orang Filistin tidak menganggap Daud sebagai ancaman. Bahkan ketika Daud diangkat menjadi raja atas Yehuda pun, mereka tidak bereaksi apa-apa. Mungkin karena mereka berpikir bahwa Yehuda akan segera pecah dari Israel dan perang saudara akan segera terjadi. Mereka mungkin berencana mengikat perjanjian dengan Yehuda untuk memerangi Israel. Tetapi ketika Daud ternyata malah diangkat menjadi raja atas bangsa Israel, mereka segera menggabungkan kekuatan dan maju menyerang Daud. Dikatakan bahwa Daud telah diurapi menjadi raja. Yang memilih dan mengurapi bukanlah manusia, tetapi Tuhan sendiri melalui Nabi Samuel. Semestinya setelah Tuhan mengurapi Daud menjadi raja bagi bangsa Israel, semestinya dimiliki oleh orang-orang bangsa sekitarnya, khususnya bagi bangsa Filistin, harusnya segan kepadanya. Harusnya mereka menyadari bahwa Daud yang masih muda, itu sebelum menjadi raja Israel, ia telah membunuh seorang penghina barisan tentara orang Israel, yaitu panglima perang Filistin yang gagah perkasa namanya Goliat. Ia membunuh Goliat tidak dengan bantuan tentara Israel, tidak dengan perlengkapan senjata yang canggih, tidak dengan perlengkapan yang komplit, tetapi hanya dengan alat ketepel. Seharusnya orang Filistin lebih takut lagi kepadanya karena Daud telah menjadi raja. Karena ia memiliki kuasa untuk menggerakkan seluruh tentara Israel di dalam melawan orang-orang Filistin. Tetapi mengapa mereka mau menangkap dan membunuh Daud setelah menjadi raja? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya melihat dari sini bahwa pengurapan Tuhan atas Daud menjadi raja tidaklah berarti bahwa Daud dapat melenggang dengan santai untuk menjadi raja dan duduk di tahtanya. Daud diurapi menjadi raja justru membangkitkan harimau yang tertidur untuk membunuh dan membinasakannya. Musuh-musuh semakin giat untuk menangkapnya. Lawan-lawannya membuat rencana sistemik untuk menangkap dan membunuhnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang sedang ia lakukan ketika ia mendengar hal itu terjadi? Ketika ia mendengar bahwa bangsa Filistin mau menangkapnya, mau membunuhnya, mau membinasakannya, Daud tidak melarikan diri dan menyembunyikan diri. Justru dia berkata di sana waktu ia mendengar hal itu, ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, Daud tidak pergi melarikan diri. Daud tidak pergi menyembunyikan diri. Daud juga tidak takut. Daud juga tidak segera itu mengumpulkan panglima tentaranya. Daud juga tidak mengumumkan
kepada warganya, kepada bangsanya, kepada keluarganya, bahwa ia akan dibunuh, dia akan ditangkap oleh orang Filistin. Tetapi yang ia lakukan adalah pergi ke kubu pertahanan. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud dalam menghadapi tekanan musuh dan lawan yang memerangi dan mau membunuhnya. Hal yang pertama, bahwa kita perlu menyadari bahwa dunia ini begitu jahat dan terus bergejolak. Saya ulang, kita perlu menyadari dan memperhatikan bahwa dunia ini begitu jahat, tidak memberikan keamanan, tidak memberikan kenyamanan, dan terus bergejolak. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya bukanlah semakin mudah, tetapi hidup yang semakin penuh dengan tantangan. Dan karenanya kita perlu menyadari bahwa karena dunia ini terus bergejolak, karena dunia ini terus berubah-ubah, dunia ini tidak memberikan keamanan, tidak memberikan kenyamanan, dia akan menjadi sesuatu tantangan yang besar bagi kita. Dan karenanya kita menghadapinya bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan kita bersandar kepada diri kita, tetapi kita harus sadar akan keterbatasan diri kita sebagai manusia terbatas. Kesadaran keterbatasan diri sebagai manusia terbatas menjadi dorongan untuk merendahkan diri di hadapan Allah sebagai pribadi yang tak terbatas. Kesadaran keterbatasan diri akan tumbuh di saat melakukan pemeriksaan diri di hadapan Tuhan. Di dalam percakapan, dalam keheningan menyendiri bersama dengan Tuhan. Kesadaran keterbatasan diri akan tumbuh saat menyenangkan diri sambil mengingat akan kebaikan Tuhan setiap hari yang tidak pernah berkesudahan. Kesadaran akan keterbatasan diri akan tumbuh ketika berhadapan dengan otoritas, hukum, aturan kerajaan, negara, dan kepemimpinan. Kesadaran keterbatasan diri akan tumbuh bila diperhadapkan dengan masalah atau pencobaan yang tidak mampu diselesaikan dengan kemampuan diri sendiri. Sebagaimana tadi Daud menghadapi atau mendengar bahwa bangsa Filistin ingin menangkapnya, ingin membinasakannya, ingin membunuhnya. Dia sadar bahwa kalau ia menghadapi bangsa Filistin dengan kekuatannya, ia tidak mampu. Ia tidak akan bisa memerangi musuhnya kalau ia hanya bersandar pada kemampuannya. Dan karena ia menyadari akan keterbatasannya itu, maka ia melarikan diri. Ia datang pergi ke kubu pertahanan, Bapak Ibu. Sebelum ia melarikan diri ke kubu pertahanan atau pergi menarik diri dari segala kesibukan, dari segala tantangan, dari segala informasi yang ada, ia mengambil waktu sejenak, diam, bertanya, berbicara kepada Tuhan. Tetapi yang ia lakukan sebelum ia pergi ke sana, ia memperhatikan keadaan sekitarnya, apa yang sedang terjadi. Ia harus memastikan informasi yang ia peroleh, supaya ia tidak menjadi terjebak kepada informasi, kepada keadaan yang tidak pasti itu. Dia tidak terjebak kepada berita-berita yang sifatnya hoax. Ia harus memastikan bahwa berita itu benar adanya. Dan setelah ia memastikan hal itu, maka ia baru pergi, dia datang kepada Tuhan, menceritakan apa yang sedang ia hadapi, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang melawannya, musuhnya. Ia menceritakan itu kepada Tuhan. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan dan ia berserah kepada Tuhan. Ia mempercayai Tuhan
bahwa Tuhanlah yang mampu menolong dia. Hanya Tuhanlah yang menjadi panglima perangnya. Hanya Tuhanlah yang mampu melindunginya. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan dan kemampuan. Bahkan Tuhan yang berada di depannya untuk melawan atau menghadang setiap lawan dan musuhnya. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya ketika kita menghadapi tekanan, tidak dengan kekuatan, tidak dengan pengalaman diri sendiri, tidak dengan kecerdasan, walaupun memang kita memiliki kecerdasan di dalam mengamati, menganalisa situasi yang ada, tetapi bukanlah itu yang membuat kita bisa menjadi menang di dalam menghadapi peperangan yang sedang terjadi. Hanya kita akan mampu menghadapi lawan dan musuh kita. Hanya kita akan mampu melewati masa sulit di dalam hidup ini ketika kita hidup di dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri artinya ada kesadaran akan keterbatasan diri kita. Dan oleh karenanya kita datang kepada pribadi yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan karenanya saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya dan berserah dengan segenap hati kepada Tuhan. Sebelum membuat keputusan terlebih dahulu, kita harus bertanya kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Dan kalau Tuhan sudah menjawab kita, kalau Tuhan sudah memberitahukan apa yang harus kita lakukan, Dia mengingatkan kita firman-Nya. Ia berkata bahwa aku menyertaimu. Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Maka melalui firman-Nya itulah kita bertindak seperti yang difirmankan itu sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kapan kita akan memperoleh semuanya itu? Kapan kita akan bisa mendapatkan informasi yang tepat, yang benar? Kapan kita akan dapat mampu mendengarkan suara Tuhan? Kapan akan kita dibawa oleh Tuhan, tuntun oleh Tuhan? Dimulai dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan bukan dalam sekali dan dua kali, bukan dalam 3 kali, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan 1 tahun sekali. Tetapi setiap hari berulang-ulang. Sebagaimana tadi kapten kapal yang memastikan bahwa kapal selamnya itu akan selalu aman. Dan ia mampu menghadapi segala situasi yang ada. Karena ia memastikan bahwa para kelas itu telah mengerjakan pekerjaannya dengan baik di anjungan. Merawat pemeliharaan di anjungan itu. Di tempat yang tersembunyi itu. Di mana harus kapal itu diarahkan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Keteraturan kita di dalam berjumpa dengan Tuhan di tempat tersembunyi. Akan membawa kita untuk mampu menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh. Di dalam menghadapi situasi yang ada. Tetapi tidak hanya kita kokoh kuat, tetapi juga kita akan mampu mengarahkan seluruh arah hidup ini untuk menghadapi setiap tantangan sampai kita memperoleh kemenangan. Hal yang pertama untuk kita dapat memperoleh semuanya itu adalah diawali daripada membangun relasi secara intim dengan Tuhan. Membangun relasi secara intim dengan Tuhan, memiliki hasrat yang kuat secara sengaja untuk berelasi dengan Tuhan secara teratur dan berkesinambungan kepada Tuhan. Keintiman relasi kita dengan Tuhan secara teratur dan berkesinambungan menjadikan konstruksi atau bangunan manusia batinia kita dapat menjadi kokoh, dapat menjadi kuat, dapat menjadi teguh dan tidak tergoyahkan oleh tekanan sebesar dan seberat apapun dari dunia luar yang menghimpit dan mendesak kita untuk beraksi berlebihan dan sembarangan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan menjadi kuat kalau kita senantiasa menanti-nanti Tuhan. Kalau kita senantiasa bersujud, berdiam, mendengarkan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berikutnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita bertindak tidak dengan pertimbangan situasi yang ada, tetapi kita bertindak dengan iman dan penuh hikmat daripada Allah, dan Roh Allah yang bersama dengan kita. Allah berada di depan kita untuk menyingkirkan setiap tekanan, hambatan yang berlapis dan berkubu-kubu. Allah mengalahkan musuh kita dan memberi kemenangan serta memperluas kemenangan bagi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Daud pergi ke kubu pertahanan, pergi berlindung kepada Tuhan, pergi bertanya kepada Tuhan, pergi berbicara kepada Tuhan, pergi untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Kenapa dia bisa menang, saudara, di dalam setiap peperangan yang ia lakukan? Diawali daripada kehidupannya setiap hari yang berjumpa dengan Tuhan. Ia merawat relasinya dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Jauh sebelum ia ikut berperang, ia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia tetap mengandalkan Allah di dalam hidupnya. Ia tetap datang dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tekanan demi tekanan yang ia alami, musuh di mana-mana yang ada di sekitarnya, mata musuh terus menyerang dia, musuh-musuhnya terus mengejar dia. Tetapi di dalam keadaan itu, ia berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia mempercayai Tuhan. Dan karena itu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, karena keyakinan, percayanya kepada Tuhan itulah, maka ia berserah di dalam segala tuntunan Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita hari-hari ini juga sedang mengalami tekanan demi tekanan, masalah, persoalan yang sepertinya tidak pernah habis-habisnya. Seperti antri, saudara. Belum selesai satu, sudah antri sekian puluh, sekian ratus. Saya percaya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan dan hanya berharap kepada Dia, bukankah Ia telah memberikan Roh-Nya kepada kita? Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah diberikan di dalam hidup kita. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Anda adalah orang yang percaya kepada Kristus? Anda orang yang percaya dan menyerahkan hidup kepada Yesus? Orang-orang yang telah hidup dan percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda adalah berasal dari Allah. Dikatakan kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Anda disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anda sudah disebut dan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan karena Anda adalah anak-anak Allah, Roh Allah ada di dalam hidupmu. Roh Allah yang ada di dalam hidupmu itu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kita
itu akan bertindak untuk memberikan kekuatan supranatural, untuk mengalahkan setiap musuh yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah kekuatan secara fisik yang diperhadapkan kepada kita, yang melampaui kemampuan fisik dan akal sehat kita. Yang tidak kelihatan adalah kekuatan yang tidak terlihat secara mata jasmani, bahkan akal sehat kita, namun memiliki daya yang dapat mengacaukan dan menghancurkan konstruksi batiniah kita. Jiwa kita bahkan sampai kepada pembinasaan. Walau tidak kelihatan, namun sangat terasa dalam hidup itu sendiri. Contoh Bapak Ibu adalah sakit hati, benci, dorongan untuk pembuktian diri, dianggap mampu, berhasil, mendapat pengakuan, dan lain-lain. Itu semua adalah bentuk-bentuk yang tidak kelihatan, yang tersembunyi di bawah alam sadar kita. Dan itu kalau kita tidak membuka itu di hadapan Tuhan, kalau kita tidak mengaku itu di hadapan Tuhan, kalau kita tidak membawa itu di hadapan Tuhan, dapat memporak-poranda batiniah kita. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hal-hal itu hanya akan bisa terselesaikan ketika kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita berdiam di dalam hadirat Tuhan, memeriksa diri di hadapan Tuhan. Hal ini tidak bisa dihadapi dengan kekuatan akal sehat dan fisik, hanya bisa dilakukan dan ditaklukkan oleh Roh Allah itu sendiri yang diberikan bagi orang-orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kemenangan yang diperoleh bukan pada waktu bertindak, tetapi diawali dari relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu menyendiri bersama dengan Tuhan di tempat rahasia untuk berbicara dari hati ke hati, membuka telinga mendengar suara Tuhan, membentangkan hati di hadapan Tuhan untuk diisi dan ditulisnya itu ke dalam hati kita, serta memusatkan pikiran di dalam perencanaan dan tuntunan Allah atas setiap langkah-langkah kita, serta bertindak dengan keyakinan dan keteguhan iman seperti yang difirmankannya. Daud menyadari betul hal itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa kemenangan dalam medan perang hanya akan terjadi kalau Tuhan bersama dengan dia, Tuhan menyertai dia. Dan itu sebabnya dia tidak bertindak sembarangan, dia tidak bertindak dengan kemampuannya, dia tidak bertindak dengan pengalamannya. Ia pergi datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Mazmur Daud 144 ayat 1-2. Ini adalah pengakuan Daud. Dikatakan dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kemenangan diawali di tempat yang tersembunyi, di mana engkau menyendiri bersama dengan Tuhan. Engkau menceritakan setiap pergumulan demi pergumulan yang engkau hadapi. Engkau terus bertanya kepada dia di dalam situasi yang engkau hadapi. Kalau engkau datang kepada dia, bukan hanya ia akan memberitahu kepadamu hal-hal yang engkau harus lakukan, tetapi juga ia akan memberikan perlindungan bagimu. Ia memberikan perlindungan bagi kita. Itu sebabnya di dalam Mazmur 91 itu dikatakan,
Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sekali lagi dikatakan ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang tinggal diam di tempat rahasia, di tempat maha tinggi, dan bermalam, dikatakan dan bermalam. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, biarlah kita memiliki dan memberikan waktu khusus setiap hari kepada Tuhan untuk berbicara kepada Dia, mendengarkan Dia. Maka ketika kita melakukan hal itu, hal yang pertama yang akan kita peroleh, kita akan memperoleh perlindungan. Dia akan terus menjaga kita. Yang kedua, saudara, bukan hanya perlindungan yang Ia berikan kepada kita. Daud berkata, Dia juga yang mengajariku untuk berperang. Dikatakan jari-jariku, ya, dikatakan ayat yang pertama di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Itu Tuhan yang mengajari dia untuk ia bertempur dan mengajari jari-jarinya untuk berperang. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan di tempat tersembunyi yang bisa membawa kita untuk mengalami kemenangan. Dimulai kita akan diberitahu strategi, cara bagaimana kita menghadapi situasi yang begitu sulit ini, keadaan yang begitu sulit ini. Yang kedua, tidak hanya Ia mengajari kita, tetapi juga Ia melindungi kita. Tidak hanya Ia melindungi kita, tetapi juga Ia berada di depan kita untuk menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan. Dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kelemahan kita, dalam segala kekurangan kita, ada Allah yang bersama dengan kita, berada di depan kita untuk memimpin dan menuntun kita, untuk kita dapat memperoleh kemenangan demi kemenangan. Inilah yang dikatakan oleh Daud, 2 Samuel ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Dikatakan, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Sekali lagi dikatakan di sana, Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Tuhan yang berada di depan Daud untuk memerangi orang-orang Filistin. Tuhan yang ada di depan untuk memerangi, untuk menghadang, untuk mengalahkan setiap musuh-musuh, setiap lawan. Dan karena Allah yang berperang, yang berada di depan, maka yang pasti tak ada satupun yang mampu melawannya, yang mampu mengalahkannya. Dan kemenangan itu diberikan kepada saudara-saudari dan saya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita memiliki relasi yang intim di tempat tersembunyi. Bersama dengan Tuhan, menyendiri bersama dengan Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, mendengarkan Dia, dan ketika kita mendengarkan Dia, sesungguhnya Dia tidak hanya berbicara, juga Ia menyertai kita setiap saat.
Ia melindungi dan menjaga kita. Ia berada di depan kita untuk mengalahkan setiap lawan dan musuh kita. Itulah kemenangan. Disitulah letak kemenangan terjadi di dalam hidup kita. Kemenangan diawali dari tempat yang tersembunyi, yaitu menyendiri bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dalam ibadah kami di pagi hari ini, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami datang kepada Engkau, memuji menyembah-Mu, membawa korban syukur kami, dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Engkau masih berbicara kepada kami. Dan bila firman-Mu itu, Engkau meteraikan itu di dalam hati kami. Engkau tuliskan itu di dalam hati kami. Dan Engkau taruh itu di dalam jiwa kami. Dari hari ke hari menjadi teranglah hidup ini ya Tuhan. Karena firman-Mu itu. Kami mengakhiri ibadah ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Di dalam anugerah dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau memberkati kami. Dan karenanya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada-Mu untuk menerima berkat-Mu itu. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus. Menyertai dan memimpin Engkau. Sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.